Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembacaan di kitab Asyratu Asbabin Lil-Wiqayah Minas Sihir Wal Ain, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Setelah kita membaca muqaddimah pada kesempatan yang lalu, sekarang kita lanjutkan dengan as-sababul awal. Qala al-mu'allif hafidhahullah, as-sababul awal at-ta'awudhu billahi min syarri sihri wal hasadi. Ta'awud, berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan hasad. Fa'awalu al-asbabi huwa at-ta'awud billahi azza wa jalla min syarri saharati wal hasidin. Maka sebab yang pertama adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir dan orang-orang yang hasad yang bisa menimpakan ain. Wa tahassun bihi azza wa jalla, dan membentengi diri dengan perlindungan Allah azza wa jalla. Wal luju' ilaihi, dan bernaung kepadanya subhanahu wa ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 1-5, Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Al-Falaq adalah fajar, ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Maksudnya kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila mulai gelap, semakin gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para peniup buhul-buhul, yaitu para tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, tukang sihir wanita, nafasat, karena dulu kebanyakan tukang sihir itu wanita, namanya nenek sihir dan tidak disebut kakek sihir. Tapi maksud dari nafasat ini bisa mencakup tukang sihir laki-laki juga. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang berhasad ketika dia berhasad. Jadi surat Al-Falaq ini memang sengaja Allah turunkan untuk meruqyah Nabi SAW yang tertimpa sihir. Jadi kita bisa baca surat ini dalam rangka membentengi diri dari keburukan sihir dan orang-orang yang hasad. Dan ini termasuk di dalam doa zikir pagi dan petang, zikir ba'da sholat. Jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca surat Al-Falaq ini, kita terbentengi dari sihir dan hasad. Tapi zikir dan doa itu melakukannya tidak memenuhi syarat, maka Allah tidak kabulkan. Jadi tidak setiap apa yang kita panjatkan pasti Allah kabulkan. Ya, kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin, termasuk dalam menepis atau menangkal sihir itu sebanyak mungkin
sesering mungkin silakan. Karena doa semakin sering, peluang untuk dikabulkan semakin besar. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, an-nafathat fil 'uqad, yang meniup pada buhul-buhul, tali-tali untuk menyihir. Hunna sahirat, mereka adalah para penyihir wanita. Allati yanfuthna fil 'uqad, yang meniup pada buhul-buhul, pada tali-tali. Li'amali sihir, untuk melakukan sihir. Wa yadkhulu fi dzalika ar-rijal as-saharah, dan masuk ke dalam lafaz itu adalah para lelaki tukang sihir juga. Wa innama hussat an-nisa bidzikr, dan dikhususkan wanita pada penyebutan karena apa? Likathrati wuqu'ihi minhunna, karena banyaknya sihir itu terjadi dari mereka, tukang sihir wanita. Wa haqiqatul isti'adah, dan hakikat dari isti'adah, annaha firarun min syai' takhafu, adalah berlari dari sesuatu yang ditakuti. Isti'adah itu artinya berlari dari sesuatu yang ditakuti, berlindung kepada sesuatu dari sesuatu yang ditakuti. Wa takhshahu, dan dikhawatirkan. Ila man yahmika, menuju kepada yang bisa melindungimu. Wa yaqika minhu, dan membentengimu darinya. Wallahu azza wa jalla wahdahu al-qadiru ala ismati man ista'ada bihi, dan Allah azza wa jalla sendiri, dialah yang mampu untuk melindungi siapa yang berlindung kepadanya. Wa daf'i syarri anhu, dan menolak bahaya darinya. Himayatuhu mimma yakhafuhu, wa himayatihi mimma yakhafuhu, dan melindunginya dari apa yang dia takutkan. Sebagaimana kata Allah azza wa jalla, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim, dan apabila menggoda kamu dari setan satu godaan, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, dan katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabbku, dari kehadiran mereka. Jadi yang bisa membentengi kita dari setan hanya Allah azza wa jalla. Maka jangan berlindung kepada setan. Biasanya orang itu menangkal sihir dengan sihir lagi, menangkal setan dengan setan lagi. Iya, kalau setan yang dia pakai lebih kuat bisa menepis, tapi kalau tidak atau sama kuat malah hancur semuanya. Tapi Allah Maha Kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berlindung jangan tanggung-tanggung ya. Kalau mau nyari backing jangan yang kaleng-kaleng. Berlindunglah kepada Allah yang Maha Kuat, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. Maka siapa yang berlindung pada Allah, tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Fallahu azza wa jalla la yukhayyibu 'abdan ista'ada bihi bihaq. Allah tidak mengecewakan hamba yang berlindung kepadanya dengan benar asal memenuhi syarat. Wa sadaqa fi iltijaihi, dan dia jujur di dalam permintaan perlindungannya kepadanya, wa i'tisamihi bihi, dan bernaungnya kepadanya, minta penjagaannya kepadanya azza wa jalla. I'tisam, minta perlindungan, penjagaan, dilindungi dari segala bahaya. Ismah itu perlindungan. Orang yang dilindungi namanya maksum. Para nabi maksum dilindungi oleh Allah dari segala keburukan. Dan keburukan yang paling buruk adalah dosa. Maka termasuk kita berlindung pada Allah dari bahaya apa? Dosa-dosa. A'udzubika min syururi anfusina. Aku berlindung, atau kami ya, na'udzubika, kita berlindung, kami berlindung dari kejahatan-kejahatan nafsu-nafsu kami. Jadi kita ingin apa? Mendapatkan ismah, perlindungan dari Allah Ta'ala. Nafsu itu kejahatannya apa? Mengantarkan manusia ke neraka. Karena nafsu menggiring manusia untuk melakukan dosa-dosa. Maka sebenarnya bahaya terbesar yang mengancam hidup kita itu adalah dosa. Setan itu enggak berbahaya kalau enggak membawa kita kepada dosa. Atau setan menggoda kita tapi kita enggak tergoda, itu enggak bahaya. Setan doang itu enggak bahaya. Yang bahaya itu kalau apa? Setan berhasil menggoda kita sehingga kita melakukan dosa, itu baru bahaya. Makanya bahaya hakiki adalah apa? Dosa. Bahaya yang paling bahaya itu dosa, dan dosa bertingkat-tingkat. Yang paling bahaya adalah kufur dan syirik dan nifak. Maka orang yang terlindung hakiki adalah orang yang dilindungi dari kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan. Itulah al-maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inahu ta'ala yakfihi, maka Allah mencukupinya. Wa yu'inuhu, dan melindunginya atau menolongnya. Wa yahfaduhu, menjaganya. Wa yuwaffiquhu, dan memberinya taufik. Biasanya kalau ada kata perlindungan kemudian digandingkan dengan taufik, maka makna taufik menjadi menyempit. Jadi perlindungan itu berarti perlindungan dari segala keburukan. Taufik itu adalah hidayah untuk kebaikan. Tapi kata taufik ketika sendirian itu maknanya mencakup semuanya. Waffaqakallah, semoga Allah memberimu taufik misalnya. Maka ini mencakup apa? Semoga Allah melindungimu dari segala keburukan. Yang paling buruk yaitu dosa-dosa. Dan semoga Allah memberimu hidayah untuk melakukan segala kebaikan atau mendapatkan segala kebaikan. Kemudian taufik kepada kebaikan itu ada 4. Ada taufik untuk menuntut, untuk memahami al-haq. Taufik untuk memahami al-haq. Makanya kalau orang tidak tahu al-haq, ini orang yang enggak dapat taufik. Kebanyakan orang celaka dan binasa, sengsara dunia akhirat itu karena qilatut taufik, sedikitnya taufik atau enggak dapat taufik. Enggak kenal al-haq, itu yang paling sengsara. Orang paling hina, paling durjana itu adalah orang-orang yang bodoh dari al-haq, enggak tahu al-haq. Kasihan. Makanya ketika Anda diberi taufik oleh Allah untuk memahami al-haq, ini nikmat luar biasa. Alhamdulillah, disyukuri dan terus dijaga. Yang kedua, taufik untuk mengamalkan al-haq. Taufik untuk apa? Mengamalkan al-haq. Banyak orang yang sudah tahu ilmu tapi tidak mau
beramal, berarti kurang taufik. Masih kurang taufik, nggak bisa dipaksa. Itu taufik itu ilham langsung ke dalam hati dari Allah Ta'ala. Orang nggak bisa mempengaruhi. Orang bisa membujuk, orang bisa merayu, orang bisa mendakwahi, menasihati, mewasiati dan seterusnya. Tapi kalau nggak dapat taufik dari Allah, tidak akan terjadi. Paham juga nggak bisa dipaksa. Sudah saya ajari 1000 kali nggak paham juga, nggak dapat taufik. Harus dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa paham. Paham, kemudian amal. Kemudian yang ketiga, taufik untuk istiqomah dalam beramal. Mungkin sudah pernah berilmu, kemudian juga pernah diamalkan, tapi sekarang kemana? Sudah tidak dapat taufik lagi. Ini namanya apa? Orang yang makhdul, ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah min dzalik. Ada mantan ustaz, ada mantan santri, ada mantan orang soleh, ada mantan orang bertakwa, mantan orang iman jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak diberi taufik untuk apa? Istiqomah. Penting sekali orang dapat taufik kepada keistiqomahan, untuk bisa istiqomah meniti kebenaran al-haq. Kemudian yang keempat, taufik untuk menebarkan kebenaran. Orang ada yang soleh tapi nggak mau mensolehkan orang lain, tidak peduli dengan lingkungan, bahkan keluarga dicuekin. Alasannya sudah saya nasihati, sudah saya sampaikan, tapi sekali 2 kali doang, habis itu tidak lagi. Itu namanya putus asa, dan itu kurang taufik juga. Makanya orang kalau banyak taufiknya itu luar biasa, indah hidupnya, seperti Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan begitu para sahabat, begitu para salafus saleh. Mereka lah orang-orang yang panen taufik. Kalau kita harus mengemis, harus betul terus minta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka qilatut taufik itulah yang membinasakan kita. Naudzubillah min dzalik. Itu taufik untuk kebaikan ya. Nanti satu lagi yang taufik dari keburukan. Ya, diantaranya dibentengi dari kejahatan setan, dibentengi dari kejahatan nafsu, dibentengi dari kejahatan manusia juga, kejahatan hewan juga, dan apapun yang berbahaya bagi kita. Ini juga butuh taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab yang kedua, qala as-sababu tsani taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, maka jadilah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu dicintai Allah, dan kalau dicintai Allah itu dijaga dari segala bahaya, terutama bahaya akhirat. Fayajibu 'alal ibadi ajma'in an yahrisu 'ala tahqiqi taqwallahi 'azza wa jalla. Maka wajib atas setiap hamba-hamba semuanya untuk bersemangat, berambisi merealisasikan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bertakwa itu harus menjadi ihris 'ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk apapun yang bermanfaat. Yang paling bermanfaat itu adalah takwa. Yang paling berbahaya itu dosa. Semangat untuk meraih segala kebaikan, semangat menghindari dosa, semangat meraih pahala. Itulah orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaba, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab, min qablikum, sebelum kalian, yaitu ahli kitab. Wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, sama wasiatnya. Apa itu? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Jadi takwa itu merupakan wasiat Allah. Kalau wasiat bagi manusia itu adalah pesan terakhir. Orang mau mati ngasih wasiat, tapi Allah nggak mau mati. Tapi wasiat dari Allah berarti apa? Pesan yang sangat penting. Karena wasiat itu pasti yang sangat penting. Orang udah mau mati, masa pesan-pesan yang biasa? Nggak mungkin. Pesan terakhir itu pasti pesan paling penting. Maka itulah yang disebut dengan wasiat. Dan ternyata Allah juga punya wasiat kepada kita semua. Dan tentu wasiat Allah yang paling penting. Apa ternyata wasiat Allah? Takwa. Anittaqullah. Bertakwalah kalian pada Allah. Berarti hidup kita percuma kalau nggak bertakwa. Hidup kita sia-sia, tidak ada guna. Nggak ada gunanya kita hidup kalau nggak bertakwa. Untuk apa hidup? Ngapain kamu ngabis-ngabisin rizkinya Allah kalau tidak bertakwa? Ngapain kamu menghirup udara segar, minum air segar, makan makanan segar semuanya, kalau tidak untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang menganugerahkan kepada kita kehidupan dan penghidupan, semua dari Allah Azza wa Jalla. Wa yata'akkadu hadzal amru fi man istadda bihil bala'u. Dan wasiat takwa ini lebih ditekankan lagi bagi orang yang sedang ditimpa bala, bencana, musibah. Jadi siapapun yang sedang tertimpa bencana apapun bentuknya, maka tingkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya bencana cepat terangkat. Yang sedang sakit itu bala, bertakwalah pada Allah, taubat. Jadi takwa itu mencakup segala amal soleh, terutama taubat. Kalau orang banyak dosa, taubat dulu. Tauhid, tawakal, ya semua ibadah-ibadah masuk dalam takwa. Wa adumat hajatuhu lisyifa, dan besar hajatnya untuk sembuh. Jadi bagi orang yang sakit, bertakwa pada Allah. Bertakwalah kepada Allah, banyaklah bertaubat. Niscaya Allah sembuhkan. Wa haqiqatu taqwallah, dan hakikat takwa kepada Allah Azza wa Jalla hifdzu amrihi wa nahyihi, menjaga perintah dan larangannya. Jadi ketika Allah merintahkan, jangan sampai Allah kehilangan kita. Jangan sampai kita nggak ada di dalam perintah Allah Ta'ala. Ketika Allah melarang, jangan sampai kita ada di sana. Itulah takwa. Walihada indama su'ila Talqu ibnu Habib rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang takwa, hakikat takwa itu apa? Beliau mengatakan at-taqwa amalun bi ta'atillah. Takwa adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, ilmu. Maka takwa harus dengan apa? Ilmu. Ini pembahasan yang sedang kita bahas di subuh hari Sabtu ya. Takwa itu dengan ilmu. Roja rahmatillah, berharap apa? Rahmat Allah. Dalam riwayat yang lain, tarju thawaballah, kamu berharap pahala Allah. Jadi takwa itu harus ada apa? Ikhlas. Ikhlas itu ihtisab. Ketika melakukan ketaatan itu hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Kalau orang melakukan ketaatan tapi ingin dipuji, itu bukan takwa. Kalau orang melakukan ketaatan tidak didasari ilmu, juga bukan takwa. Karena kalau nggak didasari ilmu, akhirnya menyimpang dari sunnah. Kalau menyimpang dari sunnah namanya bid'ah. Melakukan bid'ah merasa bertakwa, itu tidak sedikit, karena kurang ilmu. Dan kebid'ahan makin hari makin inovatif, variatif. Itulah bid'ah, gak bisa dibendung.
nggak bisa dibatasi, nggak bisa dihitung. Makanya larangan bid'ah nggak dihitung sama Rasul. Kalau maksiat dihitung, maksudnya disebutkan jangan zina, jangan mencuri, jangan, itu maksiat disebut semua. Kalau bid'ah nggak disebut, nggak ada jangan maulid Nabi, jangan zikir berjamaah, jangan ini, jangan, nggak ada. Makanya orang-orang pelaku bid'ah selalu menuntut mana dalilnya kalau dilarang. Ya justru itu, karena bid'ah ini nggak akan bisa dibendung jumlahnya. Maka larangan Nabi itu apa? Umum. Jangan melakukan hal baru, jangan mengikuti hal baru dalam beragama. Sudah, semua hal baru terlarang. Itulah bid'ah. Jadi orang yang merasa bertakwa padahal tanpa ilmu, itu resikonya terjerumus ke dalam bid'ah, dan itu bukan takwa. Ahli bid'ah orang yang tidak bertakwa. Mungkin ada takwa di sisi lain ya. Mungkin dia melakukan bid'ah dalam ritual tertentu, perbuatan tertentu, ibadah tertentu. Tapi di sisi lain mungkin dia berbakti pada orang tua, mungkin dia membantu orang lain. Nah, ada pahala, ada dosa, maka akan ditimbang nanti si Allah Ta'ala. Kalau bid'ahnya level bid'ah amalia, tapi di sisi lain dia punya amal-amal besar yang diterima Allah, ya bisa jadi dia masuk surga dengan itu. Jadi ancaman kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar itu bukan ancaman pasti bahwa setiap pelaku bid'ah pasti neraka, tidak. Jadi masih ditimbang amalnya kalau bid'ahnya tidak sampai kepada bid'ah mukaffirah. Kalau bid'ah mukaffirah seperti Syiah, Rafidhah dan lain sebagainya, nah itu tidak ditimbang. Sama dengan orang kafir, amalnya nggak ditimbang lagi, nggak dihitung lagi, karena otomatis kekal di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Yang unik di negara asalnya Syiah, itu mula-mula mereka, kiai-kiai mereka, mullah ya, tokoh-tokoh Syiah mereka itu dilecehkan di Iran sana. Sedang gencar orang Iran itu melecehkan para kiainya. Tapi di negara ini masih disanjung-sanjung ya orang Syiah. Kemudian unsur yang kedua dari takwa, wa taqwa tarku maksiatillah. Takwa itu meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah. Ini juga berdasarkan ilmu dari Allah. Artinya apa? Mungkin orang menghindari sesuatu merasa bertakwa, padahal itu nggak dilarang. Seperti orang yang di zaman Nabi ada mau beribadah terus, nggak mau nikah, dia meninggalkan nikah. Padahal kata Nabi, siapa benci sunnahku bukan golonganku. Maka jangan meninggalkan sesuatu tanpa ilmu. Kalau meninggalkan sesuatu harus dengan ilmu, apalagi melakukan sesuatu semua dengan ilmu. Tanpa ilmu manusia tersesat tanpa sadar. Dan rata-rata penghuni neraka itu masuk neraka karena kebodohan. Seandainya mereka punya ilmu, mungkin mereka nggak jadi masuk neraka. Maka tuntutlah ilmu agar kita tidak jadi masuk neraka. Semua kita itu ada peluang untuk surga atau neraka. Semua kita sudah punya tempat. Kalau masuk neraka tempatnya sudah ada, kalau masuk surga tempatnya pun sudah ada. Tapi karena kita beriman, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman dan bertakwa, maka bisa jadi dipalingkan dari surga, nggak jadi masuk dipalingkan dari neraka, tidak jadi masuk neraka. Maka tempat kita di neraka itu akan digantikan Yahud dan Nasoro, begitu kata Nabi. Yang semestinya tempat kita sudah disiapkan oleh Allah, karena nggak jadi masuk neraka, maka akan digantikan oleh Yahud dan Nasoro. Dan berapa manusia yang masuk neraka? Nabi mengatakan dalam hadis, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, yunadillahu yaumal qiyamah, Allah memanggil Adam pada hari kiamat. Yunadillah Adam yaumal qiyamah, ya Adam, wahai Adam, ib'ats bi'tsan ilan nar, utus utusan ke neraka. Kemudian Adam bertanya, apa itu utusan ke neraka ya Allah? Kata Allah, dari setiap 1000 orang
kirimkan 999 orang ke neraka. Jadi keturunan Adam hanya 0,1% yang masuk surga. 99,9% masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka itulah perkara yang sangat menakutkan. Para sahabat ketakutan mendengar itu. Sahabat ketakutan, padahal mereka sahabat, mereka dibimbing Nabi langsung. Mereka takut jangan-jangan termasuk yang 999 itu. Sebagian kaum muslimin mendengar hadis ini merasa, oh saya yang satu itu, yang 0,1% itu. Itulah perbedaan orang soleh dengan orang yang kurang soleh. Jadi masuk neraka itu gampang, masuk surga itu tidaklah mudah, tapi tidak sulit juga bagi orang yang Allah beri taufik. Ya, kuncinya taufik Allah tadi. Maka teruslah minta hidayah, taufik kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk meniti jalan takwa. Karena jalan takwa ini mahal, ya. Susah apalagi di akhir zaman. Kalau orang Arab bilang barang langka itu seperti kibrit merah. Kibrit ini belerang, bahasa kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi begitulah kelangkaan takwa di zaman akhir seperti sekarang ini. Orang-orang bertakwa itu sangat langka. Banyak orang yang sholat ke masjid, Jumatan segala macam, belum tentu mereka bertakwa. Sering diingatkan tentang takwa oleh khotib, tapi belum tentu mereka bertakwa. Belum tentu kita juga bertakwa. Masih banyak dosa-dosa yang terjadi dengan sengaja atau tidak disengaja, sadar atau tidak sadar. Kemudian ketika menghindari dosa juga khifata iqabillah, karena takut kepada hukuman Allah. Itulah takwa. Fa idza jahadal mu'min nafsahu, apabila seorang mukmin berjihad, bersungguh-sungguh memerangi nafsunya. Ini usaha takwa, ya. Takwa itu harus berjihad melawan nafsu. Ala tahqiqi takwa, untuk merealisasikan takwa. Kana ma'aluhu ila sa'adah, maka tempat kembalinya adalah bahagia. Wa tumaninah, tenang. Wal afiyah, sejahtera, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Faza bil akibati alhamidah, dan meraih kemenangan dengan akibat yang terpuji. Wal akibatu lil muttaqin, kata Allah, dan akibat yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Wa min thimari at-taqwa, di antara buah takwa adalah salahul hal, kesolehan keadaan. Wa sadadur ra'i, dan ketepatan pikiran. Wa taisirul umur, dan dimudahkan urusan yang baik tentunya. Wa sa'atur rizq, dan kelapangan rizki. Semua orang ketakutan dengan resesi, orang bertakwa tidak cemas, karena Allah pasti akan berikan kelapangan rizkinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap perkara, dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Dan semua rizki kita tidak kita sangka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya dari urusannya mudah. Jadi semuanya menjadi mudah asal bertakwa. Kalau Anda masih kesulitan, berarti kurang takwa. Wa min thimari taqwa kadzalik, di antara buah takwa juga an yakunal muttaqi fi hifdzillahi wa wilayatihi. Orang yang bertakwa itu dalam penjagaan dan naungan Allah, lindungan Allah. Wa man kana fi hifdzillahi wa kalaatihi, dan siapa yang dalam naungan dan lindungan Allah, wa riayatihi, dan penjagaannya, falan yadurruhu syai'un abadan, tidak bisa termudarati oleh apapun sama sekali selama-lamanya. Mahma'adumal kaidulahu, betapa besar
apapun ya, sebesar apapun tipu muslihat musuh, konspirasi mereka terhadapnya. Kama bayyanallahu ta'ala hada biqaulihi, seperti Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, maka tipu muslihat mereka, makar mereka tidak membahayakan kalian sama sekali. Tuh, lihat syaratnya. Asal kalian sabar dan takwa, tipu muslihat musuh tidak berlaku, tidak mempan untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan ini terbukti sampai sekarang. Yang namanya upaya orang kafir, entah itu Yahud, entah itu Nasara, entah itu Majus, orang musyrikin semua, mereka berupaya membumi hanguskan kaum muslimin dari dunia ini kalau bisa nggak ada orang Islam. Tapi terbukti sampai sekarang masih banyak orang Islam, karena diantara kaum muslimin masih ada yang bertakwa, masih ada yang sabar dan bertakwa. Maka tipu muslihat mereka tidak berarti. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan maha meliputi. Jadi enggak usah khawatir, Allah menjangkau semua apa yang mereka lakukan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarriru hadzal ma'na, dan Nabi menetapkan makna ini kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa yu'allimuhu kalimatin tanfa'uhu. Beliau sedang mengajarkan kepada Ibnu Abbas kalimat-kalimat yang bermanfaat baginya. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, kamu dapati Allah di hadapanmu. Di hadapanmu siap melindungimu. Wa hifdullahi innama yakunu bihifdi awamirihi wa nawahihi. Menjaga Allah itu artinya apa? Menjaga perintah dan larangannya. Bukan menjaga Allah seperti menjaga kambing gitu, enggak. Menjaga Allah artinya menjaga perintahnya dan larangannya. Wa dzalika huwa haqiqatut taqwa, dan itulah hakikat dari takwa. Jadi menjaga Allah artinya bertakwa. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah artinya bertakwalah pada Allah, maka Allah akan menjagamu, melindungimu dari segala keburukan dunia dan akhirat. Betapa mulianya orang yang bertakwa. Hakikat takwa adalah apa? Menjaga perintah dan larangan. Faman haqqaqa taqwa, maka siapa yang menyempurnakan takwa dalam ucapannya, perbuatannya, Allah akan menjaganya pada badannya, kesehatannya, hartanya, anaknya, keadaannya, semuanya dijaga oleh Allah. Sampai masa depannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanazzalat alaihi khairatun adidah, dan akan turun kepadanya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan keberkahan yang bervariasi di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri, jadi penduduk nih banyak, gak cuma satu orang. Kalau penduduk negeri mayoritas lah, gak harus semua, gak mungkin juga semuanya ya. Kalau mayoritas penduduk negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, niscaya kami buka atas mereka berkah-berkah, minas samai, bahkan dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Jadi apa yang dikhawatirkan bagi orang yang bertakwa? Kalau orang bertakwanya sedikit itu mungkin masih khawatir. Makanya orang yang bertakwa itu berupaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang bertakwa itu tidak tinggal diam, tidak puas dengan kesolehannya sendiri. Dia berupaya keras untuk berdakwah. Dia berupaya semaksimal mungkin memperbaiki lingkungan, dari keluarganya, tetangganya, dan seterusnya. Jadi tidak tinggal diam. Bukan orang yang berpangku tangan, bertopang dagu. Bukan orang yang malas bergerak. Orang bertakwa adalah orang yang berusaha keras untuk mencari ridha Allah dengan berbagai upaya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.